Pada Ustadzuna kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail jilid 6 halaman 277, beliau berkata, "Bal istighfarul insani ahammu min jami'il adiyah." Bal istighfarul insani ahammu min jami'il adiyah. Yang maknanya bahwasanya istighfar seorang hamba, dia mohon ampun kepada Allah, adalah yang lebih penting dari seluruh doa-doa. Lebih penting dari seluruh doa-doa. Ini isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istighfar itu bukan hanya sekedar zikir. Dia zikir sekaligus dia doa. Beda dengan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanal azim. Ini semua zikir tanpa disertai dengan tolab, tanpa disertai dengan doa. Berbeda dengan astaghfirullah. Kalau astaghfirullah wazannya istaf'ala, dan istaf'ala yufidu at-talab, yaitu memohon kepada Allah. Jadi ketika seorang berkata astaghfirullah, dia berzikir sekaligus dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar adalah doa yang terbaik, ya? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan banyak dalil ya. Namun di antara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya karena semua problem yang kita hadapi di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat, semuanya karena dosa yang kita lakukan. Semua masalah-masalah dalam diri kita, tidak ada ketenangan, kekhawatiran yang berlebihan, kegelisahan, itu karena dosa-dosa, ya. Masalah di rumah tangga, ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut dengan suami, dengan tetangga, ya. Masalah dalam dakwah. Semua problematika yang kita hadapi semuanya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Allah berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang menimpamu dari keburukan semuanya dari dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Dan Allah mensifati manusia, innahu kana zaluman. Manusia itu zalum, suka berbuat apa? Kezaliman, suka berbuat dosa, Dari sinilah kita tahu bahwasanya masalah yang kita hadapi di dunia, terlebih lagi nanti di alam barzakh, apalagi di akhirat, semuanya sebab-sebab dosa. Makanya doa yang paling bermanfaat dibandingkan seluruh doa adalah doa agar dosa-dosa diampuni. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan beberapa dalil-dalil yang saya akan sebutkan, ya, dari kitab tersebut Jami'ul Masail tentang agungnya istighfar, ya. Dan dia adalah doa yang paling penting daripada doa-doa yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan istighfar dengan tauhid, ya. Misalnya Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan istighfarlah untuk dosa-dosamu agar kau diampuni, dan juga istighfarlah buat orang-orang yang beriman. Ketika Allah menggandengkan tauhid dengan istighfar, menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang sangat agung digandengkan dengan tauhid. Kemudian di antara dalil yang disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istighfar adalah doa yang menghiasi seluruh kegiatan salat. Baik dimulai dari doa istiftah sampai selesai salat. Doa istiftah
kita mohon ampun kepada Allah. Di antara dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi, faghfir li dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Itu di antara doa istiftah. Yang artinya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, dan aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Itu diucapkan di antara doa istiftah. Di antara doa istiftah adalah Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Allahumma naqqini min khotoyaya. Di antara makna dari doa tersebut, ya Allah bersihkanlah apa? Dosa-dosaku. Berarti minta ampun. Kita istiftah sudah minta ampun. Kemudian kita salat. Ketika salat kemudian kita ruku. Di antara doa ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW di akhir hayatnya. Ruku dan sujud beliau membaca doa tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian bangkit i'tidal, ada hadis disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah kalau tidak salah lemah, ya. Minta ampun setelah i'tidal. Kita lanjutkan saja. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud. Sujud tadi kita juga istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kita juga istighfar. Kemudian doa setelah tasyahud, ya. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tasyahud, sebelum salam. Kemudian setelah salam kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salat yang merupakan ibadah agung yang kita diwajibkan paling tidak 5 kali sehari, isinya adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara yang menunjukkan akan agungnya istighfar, itulah ya yang menjadikan Nabi SAW adalah manusia terbaik di antara seluruh nabi. Karena di antara sifat spesial Nabi SAW, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Karenanya ketika di padang mahsyar orang-orang minta syafaat, seluruh nabi yang dimintai syafaat minta uzur, dan mereka adalah ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang terbaik, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak berani memberi syafaat? Karena mereka merasa berdosa. Ya, mereka merasa berdosa. Saya telah berdosa, kata Nabi Adam, saya telah berdosa. Nafsi saya juga butuh kepada syafaat. Kenapa? Karena menyadari dosa yang pernah dilakukan, meskipun tentu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perasaan berdosa tersebut menghalangi mereka untuk memberi syafaat. Sampai akhirnya ketika orang-orang datang kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa berkata, pergilah kepada Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, abdun qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka ketika itu Nabi SAW memberi syafaat kepada manusia, seluruh manusia, agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Kenapa? Karena Nabi SAW manusia terbaik, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi istighfar ini menjadikan seorang semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karenanya doa-doa yang paling diharapkan oleh para anbiya, orang-orang saleh adalah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqula fiha? Wahai Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku ucapkan? Aisyah radhiyallahu anha tentu menghafal banyak doa, dan dia sering mendengar Rasulullah SAW baca doa, dan dia pun bisa ngarang doa sendiri karena dia jago bahasa Arab. Tetapi dia tanya, ini malam spesial ya Rasulullah, kira-kira doa apa yang aku pilih untuk aku bisa ucapkan di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan? Kata Nabi SAW, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa
anni. Katakanlah, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah untuk minta apa? Minta ampunan. Demikian juga apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Ketika dia menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan, dialah Allah yang aku berharap, aku tamak pada hari kiamat kelak agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Karena dia tahu itulah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba tatkala hari kiamat, tatkala dosa-dosanya diampuni. Rabbi ghufirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Doanya siapa? Nabi Nuh. Rabbi ghufirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan. Ya. Kemudian juga doanya Nabi Ibrahim juga, Rabbi ghufirli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Intinya doa yang paling bermanfaatlah doa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika hari kiamat, hari yang dimana semua permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba adalah akibat dosa-dosanya. Kita perhatikan juga, karenanya ibadah-ibadah yang agung, ganjaran doanya yang tertinggi adalah ampunan. Contoh ibadah puasa. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa penuh keimanan, penuh pengharapan, diampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan akan diampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat, perhatikan ganjarannya apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena dosanya bikin masalah. Antum ada masalah hari ini? Ada enggak? Belum ya, masih baru subuh ya. Ada masalah pasti karena dosa. Pasti karena dosa. Masalah apapun. Kegelisahan hati berdosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah. Aku merasa ada sesuatu di hatiku, aku istighfar. Jadi ganjaran yang terbaik bagi amalan-amalan yang hebat adalah ampunan. Ya. Ramadan tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah SAW juga bersabda, al-jum'ah ilal jum'ah, salawatul khams, Ramadan ila Ramadan, al-umrah ilal umrah, kafaratun lima bainahunna. Sungguhnya salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antara salat-salat tersebut. Ramadan satu ke Ramadan yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara Ramadan tersebut. Jumat yang satu ke Jumat yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara Jumat tersebut. Ya. Kata Rasulullah SAW, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Kata Nabi SAW tentang salat 5 waktu, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai, kemudian pemilik rumah mandi setiap hari 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu menghapuskan yamhullahu biha khataya al-khataya, dengan salat atau yamhullahu bihinnal khataya, dengan salat 5 waktu tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Salat ibadah teragung, ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. Kita bicara apa lagi? Bicara misalnya zakat, ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari harta mereka, tutahhiruhum, agar mensucikan mereka. Di antaranya mensucikan mereka. Selain mensucikan harta dari syubhat, dari keharaman, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya mengurangi dosa-dosanya. Kemudian juga lihat haji. Haji, kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji, kemudian dia tidak melakukan rafath, yaitu jima dan muqaddimatuhu, walam yafsuk, tidak melakukan kemaksiatan, raja'a min dhunubihi ka yaumin waladathu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Tidak ada ganjaran yang terbaik seperti diampuni apa? Dosa-dosa. Ya. Oleh karenanya, ya, Allah menyuruh Nabi untuk mohon ampunan bagi kaum mukminin. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mohonlah ampunan untuk dirimu dan untuk orang beriman, karena yang paling bermanfaat bagi orang beriman adalah untuk diampuni. Lihatlah ketika
Nabi SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab. Ada seorang, Nabi cerita, namanya Uwais Al-Qarani, bin Qaran, namanya Uwais. Kata Nabi, kalau kau bertemu dengan dia, wahai Umar, kalau kau mampu untuk dia mohon ampunan buat engkau, lakukanlah. Akhirnya Umar bin Khattab mencari Uwais. Apa yang dia minta? Doa apa? Doa biar kaya? Doa biar enggak, doa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anfaul adiyah. Doa yang paling bermanfaat agar diampuni dosa-dosa. Oleh karenanya itu juga disadari oleh malaikat. Malaikat juga mohon ampunan bagi orang yang beriman. Walladzina yahmiluna al-arsya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Malaikat yang mengangkat arsy Allah dan juga yang ada di sekitarnya, mereka beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka beristighfar bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka berdoa, ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Bahkan itu disadari juga oleh hewan-hewan yang mendoakan orang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Bahkan orang alim itu akan dimohon ampunan baginya siapa semua yang di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan mohon ampunan bagi orang alim. Mohon apa? Istighfar agar diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang terbaik, doa yang terbaik. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Orang yang paling beruntung yang kalau di buku catatan amalnya banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang beriman, Nabi SAW menyadari pentingnya istighfar. Rasulullah SAW beristighfar sehari 70 kali, dalam sebagian riwayat 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu wa tubu ilaih fa inni astaghfiru Allah wa atubu ilaih fil yaum 100 marrah. Wahai manusia sekalian, bertobatlah, beristighfar, sungguhnya aku, kata Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan doa-doa yang lain. Aku berdoa begini 100 kali, berdoa tidak. Rasulullah ucapkan tentang apa? Istighfar. Rasulullah perintahkan istighfarlah karena aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, bahwasanya aku beristighfar 100 kali. Bahkan sebagian sahabat mendengar Nabi satu majelis istighfar 100 kali. Astagfirullah tubu ilaih, astagfirullah tubu ilaih. Satu kali majelis Nabi SAW istighfar 100 kali. Entah berapa majelis Rasulullah SAW istighfar. Ya. Makanya doa yang paling bermanfaat setelah sholat malam, wabil asharihum yastaghfir. Subhanallah, kita mau kumpulin dalil tentang keutamaan istighfar sangat banyak, ya. Oleh karena tidak usah ragu bahwasanya doa yang terbaik adalah istighfar. Yang terbaik adalah istighfar. Kalau antum, taruhlah antum enggak punya dosa, tapi itu mustahil, ya. Antum enggak punya dosa, terus istighfar terus ngangkat derajat. Makanya para ulama mengatakan, atau para ulama menjelaskan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Nabi SAW mengatakan al-umratu ilal umratu kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu dan umrah yang lain menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ustaz, minggu lalu saya umrah, sekarang saya umrah lagi. Kayaknya dosa sudah hapus. Terus ngapain umrah lagi? Seandainya kamu tidak punya dosa, istighfar tersebut akan mengangkat apa? Derajatmu. Akan mengangkat derajatmu. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang tidak punya dosa. Dialah Nabi Muhammad SAW yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Gara-gara dosa, doa kita tidak dikabulkan. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berdoa, dia minta ampun dulu. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Punya engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi anugerah. Tapi dia buka dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Baik, ini sebagian dalil, tentu banyak dalil yang juga disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang keutamaan istighfar. Maka di penghujung kajian ini, ya, sudah jam 9 belum? Jam 9 kurang 3 jam. Yang penting bukan kajian, yang penting prakteknya, kan? Kalau kebanyakan susah dipraktekkan, sedikit-sedikit aja. Baik, di penghujung kajian ini, saya sebutkan kenapa
kita harus sering bertobat. Bertobat adalah wazifatul umur. Beristighfar wazifatul umur. Seorang harus sering istighfar di bidayati ila nihayati. Sejak kita awal kita istighfar sampai kita wafat kita terus beristighfar. Ini berlaku bukan cuma bagi kita, bahkan berlaku bagi para anbiya, orang-orang soleh ya. Mereka senantiasa beristighfar. Mereka senantiasa beristighfar. Di antara tiga hal yang menuntut kita untuk sering beristighfar, tadi Allah sudah sebutkan. Pertama, manusia itu zalim, senantiasa berbuat kesalahan, berbuat zalim. Tiga hal. Pertama, kita selalu bermaksiat. Yang kedua, kita kurang pandai bersyukur. Yang ketiga, kita ibadahnya enggak beres. Ini tiga hal. Tiga hal yang buat sebenarnya kembali kepada dua. Ibnu Taimiyah mengumpulkan kepada dua karena beliau mengatakan seorang hamba senantiasa yataqallabu baina dzambin wa ni'mah. Kembali kepada dua, yaitu kita senantiasa berdosa. Yang kedua, kita tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, ini cabang dari yang kedua, kita tidak pandai dalam beribadah. Selalu ibadah kita enggak beres. Yang pertama jelas, kenapa kita harus banyak istighfar? Karena dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ya, di awal ayat Allah mengatakan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun qulil mu'minati, dan seterusnya. Wahai katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Ini lebih baik bagi mereka. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Katakan juga kepada wanita mukminah untuk tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan seterusnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini ayat madaniyah. Turun kepada para sahabat setelah mereka berjihad, setelah mereka berhijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung yang mereka cintai, jadi yang kaya menjadi miskin, kemudian hidup susah di kota Madinah, kemudian mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah disifati dengan orang beriman. Allah masih suruh mereka untuk apa? Bertobat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah tidak mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Sehingga kalau seorang berkata, saya ngapain sering istighfar? Sahabat disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita yang jelas-jelas suka melakukan maksiat. Bahkan dalam ayat ini Allah menyuruh bertobat dari pandangan yang haram, dari pandangan yang haram. Dan siapa di antara kita yang tidak melihat yang haram? Setiap hari kita lihat yang haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kataba li bani Adam hadzahu minaz zina, ya, mudrikun lahu la mahala. Allah mencatat setiap anak Adam pasti berzina, tidak mungkin dia terhindar. Yaitu sarana-sarana zina pasti dia melakukannya. Ya. Al-ainani tazniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zinanya adalah memandang. Siapa tidak melihat aurat wanita yang terbuka? Nonton berita aja pembawa acaranya pasti cantik ya. Pasti terbuka rambutnya. Kalaupun dia pakai jilbab, jilbabnya seksi ya. Ya. Apalagi nonton yang lain, nonton berita aja seperti itu. Jadi tidak mungkin kita enggak lihat. Jalan di Jakarta pasti ngelihat yang tidak-tidak. Kecuali jalan sambil tutup mata ya. Artinya itu saya tidak bisa. Belum lagi wal udhunani tazniyan wa zinahumal istima'. Dua telinga berzina. Nonton lagi makan lagi dengar musik lagi. Musik yang mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Dan musik-musik adalah baridu zina, mengantarkan kepada zina ya. Tanya kepada para musik-musik yang sudah taubat bagaimana temannya musik di antaranya apa? Zina ya. Kenapa? Karena saya sudah pernah sampaikan bahwasanya syahwat dibuat manja dengan musik tersebut. Manja, ketika dia manja dengan musik dia mudah manja pada yang lainnya. Makanya kata siapa namanya Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Bukan apa-apa tapi syahwat, jiwa terbiasa dimanja dengan maksiat hingga dia akhirnya melebar kemana-mana. Yang antaranya mudah untuk minum khamr, mudah untuk berzina, mudah untuk macam-macam karena sering dimanja dengan musik tersebut. Intinya kita tidak akan terhindar dari yang namanya zina ya. Kemudian makanya kita harus bertobat. Belum dosa-dosa yang lainnya ya. Belum dosa-dosa yang lainnya. Kalau Allah memerintahkan bertobat dari dosa memandang, apalagi dosa-dosa yang
yang lainnya. Jadi intinya membuat kita harus untuk istighfar karena kita selalu berdosa, selalu berdosa. Belum dosa terkait dengan orang lain, orang terdekat, masih banyak hak istri tidak kita penuhi, masih banyak hak anak tidak kita penuhi, masih banyak hak orang tua tidak kita penuhi. Ibu-ibu masih banyak hak suami yang tidak dipenuhi, masih ngangkat suara di hadapan suami. Apa itu enggak istighfar? Wajib istighfar itu. Biar bapak-bapak semangat. dosa banyak. Kita ini dosa banyak, tiap hari berdosa ya. Tiap hari berdosa. Bangun tidur langsung dosa. Begitu bangun tidur lihat YouTube, lihat Facebook, sudah lihat macam-macam pasti. Kita buka hari-hari kita dengan bermaksiat. Kemudian ini jelas ini pembahasan tersendiri. Yang kedua, bahwasanya di antara hal yang membuat kita harus sering beristighfar adalah kita kurang bisa bersyukur. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan setiap nikmat tersebut wajib untuk disyukuri dan kita tidak bisa menjalankan ibadah tersebut. Ibadah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering disampaikan bahwasanya ketika seorang buang hajat, dia keluar dia mengatakan Rabbi gufranaka. Dia mengatakan apa? Gufranaka. Artinya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa? Karena aku tidak mau bersyukuri nikmat-nikmatmu. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa buang hajat dengan baik. Bayangkan kalau kotoran tersebut tertahan dalam perut kita, enggak bisa dikeluarkan, maka kita akan merasakan sakit luar biasa. Di antaranya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap sendi, ya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi yang ada pada diri kita wajib untuk disedekahkan. Ada kewajiban mensyukurinya. Dan kita punya 360 sendi. Tiap kita bangun pagi, sendi kita lancar, ini wajib disedekahi. Bayangkan kalau ada konslet atau macet. Contoh kena asam urat, macet atau tidak? Macet. Contohnya keseleo, macet enggak enak. Contohnya paling parah adalah apa? Saraf kejepit. Waduh, setengah mati. Berarti ada sendi yang enggak beres. Nah, kita tiap hari bangun apa? Enak, santai. Ini ada kewajibannya ya. Kewajiban yang harus kita syukuri tiap hari. Tiap hari. Artinya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Dan kita tidak pandai untuk mensyukuri. Makanya Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak, sampai pecah-pecah kakinya. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allah berkata kepada Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramal solehlah engkau wahai keluarga Daud, Sulaiman alaihissalam, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Jadi di antara bentuk syukur yang paling jelas adalah beramal soleh. Beramal soleh. Nah, kita ini kurang bersyukur. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah memberikan kepada kalian seluruh nikmat yang kalian minta. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Innal insana ladzalum. Makanya manusia itu zalum, berbuat zalim, kafar, suka mengingkari, tidak pandai bersyukur. Sudah dikasih nikmat banyak, dia suka berbuat dosa dan dia ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam qiraah wa atakum min kullin ma sa'altumu. Dan Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang kalian tidak minta. Kenikmatan jangan cuma yang kita minta saja, banyak kenikmatan yang tidak kita minta. Allah berikan. Waktu kita masih kecil, kita enggak bisa apa-apa, Allah kasih nikmat. Allah berikan asupan gizi, kita masih dalam janin, kita baru lahir, Allah kasih orang tua kita sayang sama kita, makanya dikasih susu, dikasih minuman. Ya. Kalau Allah cabut rasa sayang dari orang tua kita enggak diurus ya. Taruh di rumah, orang tua jalan-jalan, pacaran, anak dibiarin aja. Tapi siapa yang kasih kasih sayang kepada orang tua sehingga dia sayang sama kita, dia kerja setengah mati. Kita enggak bisa minta apa-apa. Jadi banyak kenikmatan yang kita tidak minta, Allah apa? Kasih. Dan saya sering sampaikan hal ini. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh permintaanmu kami kabulkan ya Musa, langsung kami kabulkan, dan sungguh kami telah berikan kau nikmat terdahulu sebelum ini ketika kau masih kecil. Id auhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi walyuqihil yammu bisal, dan seterusnya. Ketika kau masih kecil, kau ingin dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya, kami ilhamkan kepada ibumu agar kau dimasukkan dalam suatu keranjang, dilepaskan di sungai Nil, dan seterusnya. Nabi Musa bisa berdoa enggak ketika masih kecil? Tapi Allah tahu kebutuhannya agar dia selamat.
Allah telah berikan kepada nikmat kepada Nabi Musa sebelum dia pandai untuk meminta. Jadi maksud saya ini sebagai isyarat saja bahwasanya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita minta. Bahkan lebih banyak daripada yang kita minta. Kita minta tidak banyak, yang Allah kasih tanpa kita minta lebih banyak. Dan itu semua wajib untuk disyukuri. Wajib untuk disyukuri. Dari sini kita sadar bahwasanya kita tidak mampu untuk bersyukur. Tetapi seorang senantiasa istighfar, mohon ampunan, meskipun dia sadar dia tidak pandai untuk bersyukur sebagaimana mestinya. Dan Allah Maha Pengampun. Makanya dalam surat yang lain, surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Dalam ayat yang lain kata Allah, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kalau kalian hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya yang penting antum berusaha beramal soleh, meskipun amal soleh antum tidak bisa menjadikan syukur ke atas nikmat Allah, tapi Allah Maha Pengampun. Yang penting kita berusaha. Yang ketiga yang membuat kita hendaknya istighfar, karena ibadah yang kita lakukan nggak beres. Makanya Nabi SAW mensyariatkan setiap ibadah yang besar untuk beristighfar. Contoh solat. Ketika habis solat apa yang kita baca? Astagfirullah. Kenapa? Karena solat kita tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja beristighfar, apalagi kita. Nabi mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik, anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu Allah sebagaimana yang seharusnya. Yang bisa muji dirimu sendiri hanyalah Engkau ya Allah. Karena Allah terlalu agung. Nabi ibadahnya, khusyuknya luar biasa. Yang Nabi SAW menyatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat. Sungguhnya dijadikan kesejukan hatiku dalam salat. Kesenanganku pada salat. Nabi yang berkata kepada Bilal, ya Bilal arhina bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan Nabi dengan salat. Nabi SAW kalau salat nyaman. Ya. Sampai salat berjam-jam, sampai kaki beliau bengkak. Ya. Itu pun masih beristighfar habis apa? Salat. Apalagi kita, sebagian kita yang menjadikan salat adalah beban kehidupan. Bukan kenyamanan, beban apa? Kehidupan. Bagaimana kita tidak istighfar? Nabi yang salat dengan begitu semangat, masih istighfar, apalagi kita. Jadi di antara hal yang menjadikan kita dituntut untuk beristighfar karena ibadah kita kurang beres. Lihatlah haji. Haji ketika di Padang Arafah, Allah banggakan para jemaah haji di depan malaikat karena Allah mengampuni mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ya malaikati ila ibadi ya'uni syu'than gobran ushidukum bi anni qad kafartu lahum." Wahai para malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang di Padang Arafah dalam kondisi penuh dengan debu, rambut mereka semerawut. Ketahuilah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi para jemaah haji keluar dari Arafah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah keluar dari Arafah, Allah suruh beristighfar. Kata Allah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian meninggalkan Arafah sebagaimana orang meninggalkan Arafah, wastaghfirullah, suruh istighfar. Habis hajian masih disuruh apa? Istighfar. Ya. Kenapa? Karena seorang ibadah penuh dengan kekurangan. Apalagi sebagian orang setelah ibadah timbul ujub. Lihatlah orang-orang yang setelah sholat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Para ahli tafsir mengatakan mereka beristighfar setelah sholat malam. Setelah siang mereka puasa bersedekah, malamnya mereka sholat malam, penghujung ibadah mereka apa? Beristighfar. Astagfirullah. Artinya mereka bilang, ya Allah masih banyak kesalahan kami dalam menjalankan ibadah kepadamu. Ya. Setelah wudu juga kita nahkan untuk bertobat. Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Bahkan Nabi SAW yang berdakwah selama 23 tahun, yang tidak pernah istirahat, sejak Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai yang berselimut bangunlah, beri peringatan. Rasulullah tidak pernah beristirahat. Siapa yang baca sirah Nabi dia tahu Nabi tidak pernah beristirahat. Dari kum fa'anzir sampai Nabi SAW meninggal tidak pernah beristirahat. Dari suatu kegiatan-kegiatan lainnya dan seterusnya. Di penghujung dakwah Nabi SAW Allah suruh istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ketika Nabi sukses, Allah mengatakan jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Allah, kau melihat orang sudah masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha menerima
taubat. Nabi disuruh beristighfar setelah dia sukses. Makanya surat ini dipahami oleh Ibnu Abbas sebagai na'yu, yaitu sebagai kabar tentang akan wafatnya Nabi. Kenapa? Karena sudah selesai, Nabi sudah sukses. Orang sudah masuk Islam semuanya, berbondong-bondong, terus tugas Nabi apalagi? Kalau gitu Nabi tugasnya sudah selesai, saatnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kehidupan Nabi, Nabi kemudian yata'awwalul Quran, kata Aisyah, Rasulullah SAW menjalankan perintah Allah, sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka Nabi ruku dan sujud dengan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Gabungan antara tasbih dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi yang dakwah 23 tahun penuh dengan keikhlasan, tidak mengharapkan dunia sama sekali, bersabar dengan berbagai macam gangguan, terluka, dilempari, dihina, macam-macam, itu pun disuruh istighfar. Padahal kita yang dakwahnya begini-begini ya, yang penuh dengan kekurangan, niatnya nggak tahu gimana. Tentunya kita jangan ujub dan justru harus sering apa? Istighfar. Ini semua adalah contoh-contoh bahwasanya di antara hal yang mengharuskan kita untuk banyak istighfar karena kita sadar ibadah yang kita lakukan tidak sempurna. Tidak sempurna. Puasa kita tidak sempurna, salat kita tidak sempurna, masih banyak kekurangan sehingga kita harus banyak istighfar. Inilah para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jam 9 kurang ya. Kita tadi singgung tentang banyak istighfar. Jadi harapan saya jangan di jalan pelongok-pelongo, diam gini enggak, istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah itu. Jadi jangan diam, rugi ya. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Pokoknya jangan diam. Kalau enggak istighfar ya zikir yang lain. Tapi kita usaha lisan kita suka apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Yang jadi masalah kita tuh malu untuk istighfar. Kita kadang sama teman kita enggak istighfar, diam. Nanti kalau ke astagfirullah, kamu kenapa istighfar? Ada dosa apa yang kau lakukan? Oh banyak dosaku ya. Jadi beda kalau tanya Ustaz Ahmad, kalau kita jalan sama masyayikh, sama ulama, mereka istighfar di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Mereka biasa, jadi suara dikeraskan kita dengar. Kalau kita gitu rasanya gimana gitu? Astagfirullah, ngelihatnya kayaknya, kamu kenapa? Habis bikin dosa apa? Jadi jangan lupa untuk banyak istighfar. Tapi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab nggak? Ada tanya jawab? Boleh. Baik, kepada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya, 15 menit, boleh 10 menit. insya Allah ya 15 menitan ya. Baik secara lisan ataupun tulisan kami persilakan. Silakan. Silakan. Ya, kasih mic biar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Status apa? Saya sudah nikah. Hah? Sudah nikah. Sedang mencari apa sudah nikah? Sudah nikah. Sudah punya Terus. anak. Langsung aja Ustaz. Ya. Ketika orang tua kita melakukan kesalahan atau dosa, apakah istighfar kita bermanfaat untuk orang tua? Meskipun kesalahan orang tua kita adalah kesalahan yang masuk ke dalam kesyirikan. Jazakumullah khairan. Tentunya ini terkait dengan al-uzur bil jahal, bahwasanya yang saya yakini bahwasanya jika seorang terjerumus dalam syirik besar tapi dia tidak tahu dahulu hukumnya dan dia seorang muslim dan dahulu banyak orang tidak ngerti bahwasanya banyak perkara-perkara merupakan syirik bahkan dianggap sebagai agama, maka mudah-mudahan Allah mengampuni mereka ya. Dulu waktu saya di kampung saya tidak tahu bahwasanya nyembelih ayam untuk jin itu syirik. Dan ada orang pintar situ, orangnya pakai kopiah, suka bawa tasbih. Orang kampung kan datang, Pak ini saya mau bangun rumah, gimana? Oh ambil ayam hitam, potong. Ya, dia kira itu agama, dia nggak tahu. Kalau dibilang syirik dia tentu tidak akan melakukannya. Artinya banyak dulu orang-orang tua kita yang melakukan syirik dan mereka tidak paham. Mudah-mudahan mereka dapat uzur. Tapi kalau kita ragu, misalnya dia dapat uzur, kita boleh berdoa dengan ta'liq. Kita bilang Allah maghfir lahu in kana musliman misalnya. Ya Allah bilang orang tuaku jika dia masih muslim, ya Allah saya tidak tahu hakikat dia ya Allah, tapi ampunilah dia, ampunilah dosa. Itu enggak ada masalah. Oleh karenanya kalau di dalam buku fikih kalau misalnya
ada mayat yang meninggal, kita nggak tahu dia muslim atau apa, kafir, kita sholatkan, tapi dalam doa kita taklik. Ya Allah, ampuni mayat ini kalau dia adalah seorang apa? Muslim, karena kita nggak tahu hakikatnya. Ya. Tapi kalau orang tua kita syirik-syirik kecil tidak jadi masalah. Mungkin dia pakai jimat, mungkin dia apa, itu syirik kecil. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi masalah kalau orang tua kita pernah terjerumus dalam apa? Syirik akbar. Ya. Saya rasa kalau untuk pandangan saya rasa banyak di antara mereka yang dapat apa? Uzur. Karena dakwah tauhid belakangan. Antum bayangkan tinggal suatu kampung, ini orang ingin bangun rumah, tentu dia ingin cari berkahnya bagaimana. Dia cari orang alimnya ternyata dukun. Dia wajib terus mau tanya siapa. Hanya dia disarankan ambil kain hitam, potong, taruh, insya Allah rumahnya berkah biar jin nggak ganggu maksudnya. Ada itu syirik. Ya, tapi bagaimana lagi? Oh iya istighfarnya sampai tadi, tapi kita ditaklik ya, ya Allah ampunilah orang tuaku jika apa? Jika dia muslim ya. Jadi kalau kita ragu dia kafir atau tidak, hukum asalnya dia muslim. Hukum seorang muslim asalnya apa? Muslim. Kalau idza sabata imanuhu bil yakin, jika telah yakin dia Islam, buktinya dia syahadatain, maka tidak boleh kita mengeluarkan dari Islam kecuali dengan apa? Yakin juga. Jika mempunyai waktu sempit, dahulukan mana? Lebih utama beristighfar atau sholat? Dua-duanya. Ya, insya Allah kita tidak usah bayangkan sesuatu. Memang waktu antum sempit, memang kayak apa yang sempit? Kayak nggak punya waktu. Kita waktu banyak, alhamdulillah. Waktu YouTubean, waktu Facebookan, waktu banyak, waktu komentar. Bilang kecuali waktu mau mati istighfar, itu baru antum mulai tanya, Ustadz, saya punya waktu tinggal 2 menit, saya mau mati istighfar atau sholawat? Ya baru saya jawab. Ini waktu terbuang-buang. Mau tanya istighfar atau sholawat? Dua-duanya lah. Sholawat ada, waktu ada istighfar. Ya. Ini pertanyaan yang hanya di Banjarmasin. Enggak. Enggak. Jadi gabung dua-duanya. Insyaallah banyak waktu untuk istighfar, untuk bertobat, banyak untuk zikir, banyak. La ilaha illallah, subhanallah, banyak. Apakah istighfar bisa menghapuskan dosa pada catatan amal? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Kalau dosa jelas, tapi catatannya itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau dosa, orang istighfar selesai. Kalau dikabulkan istighfar itu kan permohonan, ya Allah ampunilah aku. Makanya istighfar tidak disyaratkan dia harus meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu taubat. Bisa jadi seorang melakukan dosa dan dia istighfar. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Jadi itu bedanya istighfar dengan taubat, itu kabar. Kabar bahwasanya saya bertobat. Kalau istighfar adalah tolab. Saya memohon kepada Allah untuk diampuni. Kalau taubat harus meninggalkan maksiat, kalau istighfar tidak harus. Istighfar yang sempurna adalah taubat. Tapi maksud saya, kalau seorang istighfar, ya Allah ampunilah aku, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya jelas hilang. Cuma catatan yang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, kita memohon agar catatan juga dihapus. Dan ulama mengatakan bahwasanya catatannya tetap ada. Kenapa ada catatannya tetap ada? Sebagai bentuk agar kamu lebih bersyukur di hari kiamat kelak. Kamu pernah begini, Allah tunjukkan, biar seorang tidak lupa, kemudian dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemana? Silakan. Bismillah, Ustaz. Makan pagi jam berapa? Belum ya? Jangan memperlambat orang makan pagi loh ya. Silakan. Bismillah, Ustaz. Terkait perbuatan, Ustaz. Jadi saya itu punya tetangga, Ustaz. Saya tahu anaknya tetangga saya satu perempuan. Saya beberapa hari atau beberapa minggu itu sering dia itu berduaan sama laki-laki, dan itu satu rumah, Ustaz, gitu sampai. Bukan keluarganya, bukan? Bukan mahramnya intinya? Bukan mahramnya, karena saya kenal bapaknya juga. Nah itu perbuatan saya itu, setelah itu saya kan tidak mungkin menegur, Ustaz. Nah akhirnya saya laporkan ke ketua komplek. Nah itu kenapa nggak laporan bapaknya dulu? Bapaknya tidak ada, Ustaz. Bapaknya tugas karena dia polisi. Kan bisa ditelepon, kasih tahu. Maksudnya saya tidak punya link, maksudnya tidak bisa terus akhirnya katanya kenal tadi. Maksudnya sempat ngobrol. Biasa kalau belum makan pagi ya guys. Terus pertanyaannya Pak? Ya,
Itu yang saya tanyakan itu perbuatan saya itu dosa kah Ustadz gitu. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya kalau itu asalnya kan asalnya kita tidak boleh tajasus. Kalau itu maksiat dilakukan di dalam rumah, kita nggak boleh lapor ke kecuali perbuatan maksiat tersebut kemudian berefek kepada pihak yang di luar. Artinya ketahuan orang mulai ikut-ikutan, nah ini harus segera tapi kalau dia cuma minum khamar dalam rumah kita nggak boleh lapor, kita nggak boleh tajasus, cari-cari tahu nggak boleh. Kalaupun kita melihat ya kita tegur, datang langsung ke orangnya, tapi tidak boleh kita kabarkan kepada orang lain karena dia dosa dia lakukan sendiri. Lain halnya kalau dia kemudian ngajak orang minum khamar di rumahnya, ini masalah lain karena berefek pada yang lainnya. Tapi kalau dia cuma berdua dalam rumah dan kebetulan kita lihat, kita tegur. Kalau tegur, kita tegur orang tuanya, jangan langsung lapor ke pihak yang berwajib. Ke orang tuanya dulu harusnya. Orang dulu nasihati, siapa tahu ada sesuatu. Oh, cuma artinya tidak sampai pada berzina. Kita baru lihat dia berduaan, meskipun di balik itu mungkin terjadi sesuatu. Tapi maksud saya harusnya kita orang tuanya. Tidak langsung kita laporkan ke Pak RT, Pak RW, enggak. Kecuali tadi maksiat tersebut berefek pada masyarakat banyak. Nah itu memang harus segera saya laporkan kepada yang berwenang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir ya. Bismillah. Mengenai istighfar. Karena kan ada beberapa ulama itu menyatakan bahwa istighfar itu dapat mempermudah kita segala urusan, lancarkan segala rezeki. Namun inti dari istighfar itu adalah, atau derajat ketinggian istighfar itu adalah diampuni dosa seorang hamba. Apa istighfar apa? Istighfar kadang itu kan ada dapat mempermudah segala urusan, iya, di antara keutamaannya ya. Namun kan inti dari istighfar itu adalah diampuninya dosa seorang hamba dan diangkatnya derajat seorang hamba. Terkadang mungkin anak pribadi beristighfar itu ada terselip inginnya dipermudahkan segala sesuatu ataupun segala rezeki itu dilancarkan, baik itu kesehatan ataupun permasalahan dalam kehidupan. Yang anak takutkan di sini, apakah niat anak dalam beristighfar itu termasuk ke dalam hanya ingin mengharapkan dunia saja. Dan mungkin para asatid sering menyampaikan nasihat-nasihat mengenai ini, dan kami juga perlu nasihat yang lebih mendalam dan juga lebih sering dinasihati mengenai perkara-perkara ibadah yang tidak hanya kami harapkan mengenai dunia gitu. Ya Allah alam, intinya di connecting kan, jadi saya ini masalah karena dosa. Ada begitu sebelum kita istighfar. Ini masalah problem karena apa? Dosa. Makanya saya istighfar. Kerjaan macet ya, sulit, nggak sukses-sukses, ini karena dosa-dosa saya. Maka saya istighfar agar Allah memudahkan. Jadi bukan langsung agar Allah mudahkan dunia saya, tapi dibuka dengan apa? Ini semua karena dosa-dosa. Sehingga istighfar kita berkualitas. Kapan istighfar kita berkualitas? Ketika kita merasa bahwasanya kita beristighfar karena apa? Karena dosa. Makanya ada seorang syekh, saya pernah dengar ceramah, dia berkata, ada cerita seorang wanita ya dimarahin sama suaminya, kemudian suaminya pergi, dia istighfar di rumah, astagfirullah, sampai suaminya balik lagi. Sampai suaminya balik lagi. Daripada ngomel-ngomel suaminya nggak balik-balik. Istighfar suaminya balik lagi. Yakin karena bisa terjadi keributan tadi dengan suaminya karena dosa-dosa yang dilakukan. Jadi tinggal tambah poin itu. Memang itu di antara faedah, itu faedah otomatis. Tidak perlu kita niatkan pun akan terjadi hal tersebut karena problem kita gara-gara dosa. Jadi tapi ketika kita istighfar, kita harus hadirkan saya dapat masalah ini karena dosa-dosa saya, sehingga istighfar kita berkualitas. Terakhir ini, Afwan Ustaz, kalau kita cermati penjelasan Al-Quran sebagaimana Ustaz sampaikan di kajian Masjid Al-Faruq kemarin, lebih condong lebih banyak kabar gembira untuk laki-laki. Apakah ini benar Ustaz? Itu apa namanya? Surga maksudnya ya. Surga berlaku bagi laki-laki dan wanita. Man amila salihan min dzakarin aw untha ya. Ya apa namanya? Tabi'uni ahdikum sabilar rasyad ya qaumi innama hadhil hayatud dunya man amila sayyi'atan fala yujza ila mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun apa? Wanita, dia akan masuk surga dan diberi siksaan tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika di surga disebutkan lelaki karena memang Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab dan juga memperhatikan namanya
psikologi atau apa namanya adab ya. Makanya dalam Al-Quran misalnya Allah menggunakan kata-kata kinayah seperti jima. Jima Allah tidak mengatakan jima, tapi Allah mengatakan misalnya Allah mastumunisa lamas min qabli antamassuhunna mas fabashiruhunna bisyarah. Bisyarah artinya al-mubasyarah, al-mubasyarah artinya pertemuan kulit dengan kulit. Ini semua 3 lafal yang disebut oleh Allah, al-mubasyarah, kemudian al-lams dan amas, ini semua menunjukkan jima. Tapi Allah menggunakan kata-kata seperti Allah menggunakan buang hajat. Allah mengatakan au jaa ahadukum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat yang rendah. Al-ghaid adalah tempat tapi digunakan untuk kinayah dari kotoran ya. Seperti kita orang Indonesia kita bilang dari mana, dari belakang. Beda dengan dari mana, dari dengarnya enggak enak. Kamu dari mana, dari belakang ya. Kalau dari kalau anak saya dari dia bukan. Dari mana Abdul Razak? Dari IO. Jadi dia bukan IO. Enaknya dengar IO masih lebih enak. IO. Jadi kalau enggak enak dengarnya. Jadi maksudnya dalam Al-Quran juga ada seperti itu. Di antaranya adab terhadap wanita. Wanita adabnya dicari. Adabnya dicari. Sehingga disebutkan pada laki-laki untuk maksudnya wanita bidadari begini sifatnya. Karena memang dia dicari oleh lelaki. Tapi kalau di Al-Quran disebutkan laki-laki begini, badannya begini. Ini kan enggak enak. Orang baca Quran gimana gitu loh. Wanita baca Quran, waduh gimana. Jadi ada adab-adab yang Allah perhatikan, Allah alam bisawab, sehingga ketika disebutkan kenikmatan yang dirasakan oleh lelaki dan tidak mengapa menyebut tentang kecantikan wanita bidadari karena itu perkara yang biasa dan tidak sampai sekarang tidak pantas. Yang ada sekarang yang dilihat juga wanita, bukan disebutkan tentang kegagahan seorang lelaki, tidak pantas. Maksudnya wanita baca kayak gitu nggak enak. Tetapi ketika disebutkan kenikmatan bagi lelaki, maka demikian juga akan dirasakan oleh wanita. Ya. Dengan isyarat orang yang cerdas akan mengerti ya. Tidak perlu dijelaskan tapi isyarat sudah enggak. Kalau lelaki mendapat kenikmatan, perempuan juga dapat apa? Kenikmatan. Karena Allah mengatakan yang mau surga bukan cuma laki-laki saja, laki-laki dan apa? Perempuan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sekalian, kepada guru kita ucapkan jazakumullahu khairan, dan mudah-mudahan seperti yang diinfokan tadi malam, insya Allah pada bulan September yang akan datang akan ada daurah bersama Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, plus tadi ada info dari pihak Masjid Imam Syafi'i akan ada daurah juga bersama Al-Ustadz Ali Musli Senjam insya Allah. Ya, info detail akan disampaikan pada waktunya insyaallah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.